saya Bumian. Pada video ini kita akan belajar latihan soal mengenai aritmatika sosial, matematika kelas 7. Nah, di sini ada contoh soal yang saya berikan. Bisa dibaca sama-sama. Seorang pedagang membeli 6 peti jeruk, yang setiap petinya berisi 20 kg jeruk. Di mana harga satu peti itu adalah 300.000. Nah, pedagang tersebut menjual jeruk tersebut dengan harga 18.000 per kilo ya. Per kilonya 18.000. Yang ditanya, berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut jika semua jeruk diasumsikan laku? Kita jawab. Pertama, kita hitung dulu banyak jeruknya berapa. Sama dengan 6 peti dikali 20 kg per petinya, ya kan? Maka sama dengan 120 kg jeruknya semuanya. Kemudian kita hitung lagi ya harga per kilonya, modal atau harga beli ya. Sama dengan 300.000. Ini satu peti kan? Dibagi satu peti tadi beratnya 20 kg. Maka 300.000 bagi 20 sama dengan 15.000 per kilogram. Ini harga belinya, lalu dijual seharga 18.000. Maka dia memperoleh laba sebesar harga jual dikurang harga beli, yaitu 18.000 dikurang harga belinya 15.000. Maka keuntungannya adalah 3.000 per kilogram. Nah, tadi jeruknya ada berapa? Ada 120 kg. Maka kita hitung keuntungannya. Laba seluruhnya sama dengan 3.000 kali ada 120 kg. Maka sama dengan 360.000 keuntungan yang diperoleh. Contoh soal yang kedua. Seorang pedagang membeli 50 kg apel dengan harga 8.000 per kilo. Lalu ada ongkos angkut sebesar 20.000. Kemudian, dari 50 kg apel ini, 20 kilonya dijual dengan harga 7.000 per kilo. Dan 10 kilonya dijual dengan harga 8.000 per kilo. Sisanya tidak laku terjual. Pertanyaannya, apakah pedagang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Berapa? Kita jawab. Kita hitung dulu dari 50 kg ini, 20 kg-nya dijual dengan harga 7.000. Ya, berarti ini memperoleh 140.000. Lalu dari sini 10 kg-nya dijual dengan harga 8.000 sehingga diperoleh 80.000 dari situ. Sisanya itu berarti 20 kg lagi ya, 0 rupiah. Dari sini income-nya atau pendapatannya adalah sebesar, dari sini diperoleh income-nya atau pendapatannya sebesar 220.000. Lalu kita hitung lagi modalnya. Modalnya itu 50 kg kali 8.000 dibelinya sekilo kan? Maka ini 8 kali 5 sama dengan 400.000. Lalu ada ongkos angkut 20.000 tambah 20.000 sama dengan 420.000. Maka bisa kita lihat bahwa harga beli lebih besar daripada harga jual. Sehingga yang terjadi adalah rugi. Maka kerugiannya sama dengan harga beli dikurang harga jual. Harga belinya 420.000 dikurang harga jualnya 220.000. Sama dengan
200.000 lah kerugian yang diperoleh pedagang tersebut. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Toko grosir menjual kemeja seharga Rp118.750. Itu harga setelah diberikan diskon sebesar 5% kepada pembeli. Pertanyaannya, berapa harga kemeja tersebut sebelum diberikan potongan harga? Ya, sebelum diberikan potongan harga sebesar 5% ini, berapa harga kemeja itu sebenarnya? Nah, untuk menjawabnya itu gampang. Kita buat harga jual sama dengan harga beli dibagi keadaan normalnya 100% dikurang persentase diskonnya. Nah, harga jual sama dengan harga belinya kan 118.750 per 100% dikurang diskonnya 5%. Harga jual sama dengan 118.750 per 95%. Nah, harga jual sama dengan 118.750, saya buat dikali. 95% ini kan bisa ditulis 95 per 100. Kalau dibagi maka pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka ini 100 per 95. Harga jual sama dengan 11.875.000 dibagi 95. Nanti diperoleh hasilnya ini sama dengan Rp125.000. Ya, jadi harga kemeja tersebut semula 125.000. Setelah diberi diskon 5%, jadilah harganya 118.750. C. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Kakak membelikan ibu sebuah tas, harganya 350.000. Pada tas tersebut tercantum label diskon 10%. Nah, maka berapa harga yang harus dibayar kakak untuk membeli tas tersebut? Berarti harganya berkurang ya, nggak 350.000 lagi. Jawab, kita hitung dulu diskonnya itu berapa rupiah. Diskon sama dengan persentase diskon dikali harga jual. Persentase diskonnya 10%, saya buat seperti ini langsung, kali harga jualnya 350.000. Dibagi 100, dibagi 100. Maka ini sama dengan 35.000. Ini potongan harganya. Maka harga belinya berapa? Harga jual dikurang diskon atau potongan harga. Tadi jualnya 350.000, dikurang diskonnya 35.000, maka menjadi 315.000 rupiah. Inilah harga yang harus dibayar kakak untuk membeli tas tersebut. Lanjut, soal berikutnya. Pak Darmin meminjam uang di sebuah bank sebesar 15 juta. Nah, tingkat suku bunga pada bank tersebut adalah 12% per tahun. Yang ditanya berapa bunga pinjaman Pak Darmin selama 7 bulan meminjam di bank tersebut. Kita jawab, kita gunakan rumus menghitung bunga. I sama dengan uang pokok atau pinjaman pokok dikali persentase bunga dikali berapa bulan per 12. Nah, bunga sama dengan pinjaman pokoknya 15 juta. Kali tingkat suku bunganya ini 12%. 12% dikali N. N ini berapa bulan minjamnya? 7 per 12. Kenapa per 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan.
bunga sama dengan, ada yang bisa kita eliminasi di sini kan? 12 dan 12 bagi 100 bagi 100. Maka tersisa di sini, saya buat supaya rapi ya, 150.000 kali 7. Maka bunga sama dengan 1.050.000. Ini bunganya, B. Kita lanjut ke nomor 6. Masih mengenai pinjam meminjam, menabung menabung. Astrid menabung di sebuah bank yang ditabung 1.200.000. Nah, mendapat bunga 11% per tahun. Setelah sekian lama ini nggak tahu berapa lama ya, Astrid memperoleh bunganya aja 77.000. Yang ditanya berapa lama Astrid menabung di bank tersebut, kita gunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Bunga sama dengan berapa tabungan pokok atau pinjaman pokok dikali tingkat suku bunga dikali berapa bulan per 12. Oke, bunganya diperoleh ya, 77.000. 77.000. Pinjaman pokoknya, tabungan pokoknya 1.200.000. Dikali tingkat suku bunganya 11%. Dikali, ini yang ditanya berapa bulan per 12. Bagi 1000, bagi 1000. Bisa ya? Lalu bagi 100, ini bagi 100. Lalu tinggal 12, bagi 12, bagi 12. 1. Lalu sisa di sini 77 sama dengan 11N. Ya kan? Maka 77 dibagi 11 sama dengan N. 77 dibagi 11 sama dengan 7. Maka 7 bulan. Jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 7. Yang ini. Tony menabung uang sebesar 20 juta di sebuah koperasi dengan bunga 6% per tahun. Yang ditanya, berapa seluruh uang Tony? Ya, seluruhnya berarti bertambah. Jika menabung di bank tersebut selama 3,5 tahun. Paham pertanyaannya ya? Menabung uang 20 juta dengan bunga 6% per tahun. Setelah 3,5 tahun, berapa jadinya uang ini? Gunakan rumus yang sama juga. Bunga sama dengan tabungan pokok dikali tingkat suku bunga dikali 3,5 tahun. Berarti langsung T-nya saja. Bisa. Ini yang ditanya, tabungan pokoknya 20 juta kali tingkat suku bunganya 6% per tahun kali tenornya 3,5 tahun. Oke. Kita sederhanakan mana yang bisa disederhanakan. Bagi 100, bagi 100. Gitu ya. Lalu kita kalikan. Ini jadi 200.000 dikali 6 dikali 3,5. Bunga sama dengan, ini kan 1.200.000 ya. 1.200.000 kali 3,5 sama dengan 4.200.000. Bunganya, kelebihan nolnya. 4.200.000. Ini bunganya saja. Tadi yang dibilang apa? Uang seluruhnya. Berarti uang seluruhnya sama dengan
Berapa yang ditabungnya ditambah dengan bunga. Yang ditabungnya seluruhnya itu 20 juta. Tambah bunga yang diperolehnya 4.200.000. Maka seluruh uangnya menjadi 24.200.000. Opsinya tidak ada. Jawabannya E. 24.200.000. Ya. Seperti ini soalnya. Ibu Ratmi adalah pedagang apel. Ia membeli 5 karton apel dengan berat masing-masingnya 15 kilo dan harga per kilonya 10.000. Nah, jika tara dari seluruh barang, sebesar 3%, maka berapa kilo apel yang dapat dijual? Berarti berat bersihnya ya. Berat bersihnya yang kita hitung netonya. Kita hitung brutonya dulu. 5 karton apel dikali 15 kg per kartonnya. Berarti totalnya ada 75 kg. Ya, ada 75 kg. Lalu kita hitung taranya. Taranya 3% kan? 3% dari bruto. Berarti 3/100 dikali bruto 75 kg. Nah, 3/100 kali 75 itu 225 kg dibagi 100. Berarti taranya 2,25 kg. Ini taranya. Maka netonya bruto berat kotor dikurang berat kemasan. Brutonya tadi 75 kg, kemasannya 2,25 kg, maka neto sama dengan 72,75 kg. Itu netonya. Dan apel yang dapat dijual itu tentu dalam satuan kilogram sebesar atau sebanyak 72 kg. C. Ya, jadi diabaikan yang ini. 10.000 per kilo itu diabaikan saja. Lanjut nomor 9 mengenai pajak. Pajak penjualan. Pak Yudi membeli sebuah mobil seharga 400 juta dan dikenakan pajak sebesar 20% karena termasuk barang mewah. Oke ya, pajaknya 20% dari harga mobil 400 juta. Kemudian, karena membeli tunai, nah diperoleh diskon 5%. Jadi, berapa uang yang harus dibayar Pak Yudi untuk membeli mobil tersebut? Jawab pertama kita hitung, kita buat dulu harga jual. 400 juta. Seperti itu ya. Lalu dikenakan pajak 20%. Lalu ini ditambahkan ya kalau pajak. Lalu dikurangkan dengan diskon 5%. Kita jawab. Kita hitung dulu pajaknya. Pajaknya 20%. Berarti 20/100 dikali harga jualnya 400 juta. Ya, sama-sama dibagi 100. Dibagi 100. Lalu kita kalikan 20 kali 4 juta. Berarti 80 juta. Ini pajaknya. Nah, sampai di sini harga belinya sudah menjadi 480 juta kan? Sampai di sini harga belinya sudah 480 juta karena pajak itu ditambahkan. Kemudian kita hitung lagi diskonnya.
dikurangkan dengan diskon kan? Diskonnya itu 5%. 5/100 dikali 480 juta. Sama-sama dibagi 100, dibagi 100. 48 kali 5 sama dengan 24 juta. Sudah? Sehingga harga belinya sama dengan 480 juta dikurang 24 juta. Diskon 456 juta rupiah. No option, kita buat E sebesar 456 juta rupiah. Jawabannya E. Demikian contoh soal mengenai aritmatika sosial, matematika kelas 7 yang dapat saya berikan. Semoga membantu. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.